wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anakku semua? Apabila ibu bertanya seperti itu, kalian bisa menjawab Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, ibu bertanya kembali, apa kabarnya hari ini anak-anakku semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Tepuk tangan buat kalian semua. Alangkah baiknya pada pembelajaran hari ini, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bertemu lagi dengan Ibu di pembelajaran bahasa Indonesia, yang mana pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah menyampaikan pada hari ini kita akan belajar teks pidato persuasif. Tetapi sebelumnya Ibu akan menanyakan apakah ada yang tidak hadir pada hari ini dari 20 siswa di kelas ini. Apakah ada yang tidak hadir? Alhamdulillah, nihil semua? Nihil. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita diberi kesehatan sehingga kita bisa belajar di kelas ini dengan keadaan sehat. Tentunya kita juga bisa berkonsentrasi penuh. Baik, pada musim seperti ini kalian itu juga harus bisa menjaga pola hidup kalian dengan sehat. Kalian makan teratur, sarapan pagi tentunya jangan lupa. Terus kita harus berolahraga dengan teratur. Kita juga harus makan makanan yang bergizi. Tentunya juga makanan tersebut yaitu makanan yang sehat. Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang teks pidato persuasif. Tetapi sebelumnya kalian bisa melihat tayangan di depan atau gambar di depan. Ada yang tahu gambar itu apa? Baik, kamu coba. Oh ya, pintar. Apa itu gambar? Apa maksud dari gambar tersebut? Atau apa gambar di depan ini? Ya, pintar, baik. Tepuk tangan buat Mas Rio. Benar, gambar tersebut yaitu gambar seseorang sedang menyampaikan sesuatu atau gagasan di depan umum. Jadi gambar tersebut yaitu gambar melakukan pidato. Pinter banget buat Mas Rio. Tepuk tangan sekali lagi. Ya, teks pidato persuasif. Pada hari ini materi pembelajarannya kita bisa mengetahui dari pengertian teks pidato persuasif. Yang kedua, kita juga mengetahui tentang struktur teks pidato persuasif. Yang ketiga, kita juga mengetahui ciri-ciri kebahasaan dari teks pidato persuasif. Dan yang terakhir, kita bisa mengetahui menulis dari teks pidato persuasif. Tetapi nanti sesudah pembelajaran selesai, Ibu akan membagi 4 kelompok. Jadi nanti dari satu kelompok itu ada 5 anggota kelompoknya. Ya, pertama dulu, apa sih yang kalian ketahui tentang teks pidato persuasif? Apa coba? Ya, jadi pengertian dari teks pidato persuasif kita juga harus mengetahui dulu terlebih dahulu apa itu pidato, apa itu teks, dan apa itu persuasif. Yang pertama, pengertian dari pidato. Pidato itu sebuah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyatakan pendapat atau suatu hal. Pintar. Ya, selanjutnya kita juga harus mengetahui pengertian dari teks. Teks itu sebuah teks yang nantinya berisi gagasan, pendapat, dan
pengetahuan terhadap suatu hal yang nantinya disampaikan di depan umum. Sedangkan persuasif yaitu mengajak atau memengaruhi. Jadi kesimpulan dari teks pidato persuasif yaitu teks yang disampaikan secara lisan kepada khalayak yang berupa ajakan atau bujukan. Oke, baik. Selanjutnya kita juga akan belajar tentang struktur dari teks pidato persuasif. Dari struktur teks pidato persuasif yaitu ada 3. Yang pertama pembukaan, yang kedua ada isi, dan yang ketiga itu ada penutup. Dari pertama kita belajar dari struktur pembukaan. Struktur pembukaan itu di situ terdapat yang pertama salam pembuka. Biasanya kalau orang Islam itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yaitu salam pembuka. Untuk yang kedua yaitu ada sapaan. Yang ketiga ada ucapan syukur kepada Tuhan. Yang terakhir yaitu ada tujuan dari pidato. Ya, selanjutnya kita juga akan belajar di isi pidato. Isi pidato itu yang isinya nanti ada pernyataan posisi, yang kedua itu ada rangkaian argumen, yang ketiga yaitu ada penguatan pernyataan posisi. Selanjutnya kita akan belajar di struktur teks pidato yang terakhir yaitu penutup. Yang pertama di penutup itu ada simpulan dari pidato tersebut, terus ada ucapan terima kasih. Yang ketiga kita juga ada pemberi maaf kita, dan yang terakhir yaitu ada salam penutup. Pinter. Yang selanjutnya kita juga akan belajar ciri kebahasaan pidato persuasif, yang mana yang pertama itu ada penggunaan kata depan. Penggunaan kata depan contohnya yaitu ada di, ke, dan terus apalagi ada dari. Pinter. Kedua, ciri yang kedua yaitu kosakata emotif. Kosakata emotif itu bertujuan untuk melakukan melakukan perasaan kepada audiens seperti itu. Dan yang ciri yang ketiga ada penggunaan sinonim. Apa sih yang disebut dengan sinonim? Sinonim itu apa? Maknanya sama tetapi berbeda kata. Sedangkan antonim, di situ juga ada penggunaan antonim. Antonim itu yaitu lawan kata. Apa sih lawan kata dari depan? Yaitu belakang. Pinter. Tepuk tangan buat Mbak Nurul. Ya. Selanjutnya ciri yang terakhir yaitu ada penggunaan kata benda abstrak. Seperti itu. Nanti kalian bisa belajar sendiri apa sih penggunaan kata benda abstrak. Kalian bisa belajar, bisa melihat video di YouTube, atau kalian bisa belajar di lain sebagainya di buku kayak gitu ya. Selanjutnya kita juga akan belajar menulis teks pidato. Apakah di sini ada yang bisa menulis teks pidato? Belum, tentunya belum. Kalian baru belajar di sini ya, teman-teman. Ya, menulis teks pidato
itu langkah yang pertama kalian harus menentukan tema pokok dari pidato. Yang kedua, kalian harus menentukan tujuan dari pidato tersebut. Dan yang ketiga, nanti kalian juga ketiga menentukan dan menulis poin-poin penting dalam menyusun kerangka pidato. Dan langkah yang keempat, kita menyusun kerangka dari pidato. Untuk langkah yang terakhir, kita mengembangkan kerangka pidato menjadi naskah teks pidato yang utuh. Baik, hari ini kita sudah belajar tentang teks pidato persuasif. Sudah dari pengertian, terus struktur, ciri kebahasaan, terus cara-cara menulis dengan teks pidato. Jadi Ibu sekarang dibagi menjadi berapa? 4 kelompok. Jadi 5-5. Ibu yang memberi kelompok. Yang kelompok 1 ada Mas Rio, Mas Iqbal, Mbak Nurul, terus ada Mbak Cynthia, terus yang kelima ada Mbak Putri. Terus untuk kelompok yang kedua ada Mas Fayat, Mas Syadan, Mbak Dini, Mbak Kak Lila, dan yang terakhir ada Mbak Siti. Kelompok 3 ada Mas Fadil, Mas Ayas, Mas Aap, terus Mbak Kintia, dan ada Mbak Nisa. Kelompok berapa sekarang? Kelompok terakhir ada Mas Bima, Mas Opan, terus ada siapa lagi? Mbak Rita, Mbak Maida, dan yang terakhir ada Mas Ulsu. Pinter. Itu nanti kalian akan Ibu beri selembaran kertas seperti ini. Benar. Seperti ini. Nanti di situ itu ada contoh dari teks pidato persuasif tentang judulnya menjaga kebersihan lingkungan. Ya, di situ ada contoh teks pidato persuasif yang judulnya menjaga kebersihan lingkungan. Jadi nanti kalian harus bisa menjelaskan struktur dari isi teks pidato persuasif yang berjudul tadi menjaga kebersihan lingkungan. Terus disertai juga bukti dari tekstual yang tepat. Contohnya, nanti strukturnya itu ada pendahuluan, isi, dan penutup. Di situ dijelaskan bukti dalam teks tersebut itu yang seperti apa, nanti ditulis. Ya, pinter. Terus tugas yang kedua, nanti kalian jelaskan ciri kebahasaan yang digunakan dalam teks pidato persuasif. Tentunya kalian disertai dengan bukti teks dalam teks tersebut yang tadi Ibu sudah berikan. Ya, seperti itu ya. Sekarang kalian bisa menempatkan posisi kalian masing-masing dalam satu kelompok. Kelompok 1 di pojok, kelompok 2 di belakangnya kelompok 1, dan kelompok 3 di sebelah pojok kanan, yang berarti kelompok 4 di depan sini, dan yang kelompok 5 di tengah. Seperti itu. Mohon maaf, kelompok terakhir ada kelompok 4, bukan kelompok 5 ya. Apa ada kelompok 5? Kelompok 5, benar, kelompok 5 di tengah. Baik. Baik, hari ini kita sudah belajar
tentang teks pidato persuasif dan kalian tentunya sudah mengetahui dari pengertian, struktur, dan lain sebagainya. Dan kalian juga sudah bisa menjawab dari struktur ini dengan buktinya ini seperti itu ya. Kalian sudah bisa. Dan kalian sudah mengetahui ciri kebahasaan yang digunakan dalam teks pidato. Alhamdulillah kalian sudah bisa. Nanti ibu akan menilainya dan ibu umumkan nilainya pada minggu berikutnya. Pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Apabila ibu ada salah kata atau salah ucapan, ibu mohon maaf sebesar-besarnya. Apabila ibu salah, mohon maaf ya anak-anakku. Iya, semoga kalian hari pertemuan berikutnya kalian juga diberikan kesehatan yang seperti ini sehingga kalian bisa belajar seperti ini. Baik, pertemuan dari ibu cukup sampai di sini. Apabila nanti ada pertanyaan, kalian bisa bertanya melalui WhatsApp ya, WhatsApp ibu, nggak apa-apa. Baik, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.